Selamat datang kembali di Axis of Truth di JNS. Mengapa para politisi Partai Demokrat berlomba-lomba berkampanye bersama seseorang yang mengatakan Amerika pantas mendapatkan peristiwa 11 September? Itulah pertanyaan yang terus saya tanyakan pada diri sendiri setelah Inggris melarang aktivis sayap kiri ekstrim Hasan Piker masuk ke negara itu dan setengah dari Partai Demokrat langsung menjadikannya martir. Tapi dari semua orang di dunia politik Amerika, mengapa orang yang bermasalah ini saat ini sedang diselidiki oleh pemerintah AS Serikat atas dugaan pelanggaran sanksi karena mengunjungi Kuba? Mengapa justru dia yang begitu banyak politisi Demokrat buru-buru bela? Sebagai pengingat, inilah siapa Hasan Piker sebenarnya. Amerika memang pantas mengalami tragedi 11 September, bro. Serius, gue bilang begitu. Sejauh yang gue pahami, para pemilik properti di sana memang memilih untuk tidak menyewakannya sama sekali. Iya, bunuh mereka, bunuh bajingan-bajingan itu dan habisi mereka di jalanan. Biar jalanan dipenuhi darah kapitalis mereka yang merah itu, bro. Engels menulis tentang konsep pembunuhan sosial. Dan Brian Thompson, sebagai CEO United Healthcare, sedang melakukan pembunuhan sosial dalam jumlah besar. Bentuk-bentuk kekerasan yang disistematisasi. Karena penderitaan yang meluas yang telah diciptakan oleh sistem kesehatan swasta bagi rata-rata orang Amerika. Saya melihat begitu banyak orang langsung memahami mengapa kematian ini terjadi. Namun, semakin banyak kandidat Demokrat yang tidak menjaga jarak dari Hasan Piker. Mereka justru mencari dukungannya. Dan Piker bukan hanya komentator sembarangan yang pernah membuat satu komentar buruk bertahun-tahun lalu. Kita sedang membicarakan seseorang yang benar-benar percaya pada kekerasan politik, bahwa itu dibenarkan. Seseorang yang secara terbuka mendukung ideologi komunis dan jihadis. Padahal dia sendiri justru menjalani nilai-nilai yang berlawanan di Barat dengan pakaian desainer mewah dan gadget kapitalis yang mahal. Kita sedang membicarakan seseorang yang berulang kali membela Hamas dan mencari-cari alasan untuk Hamas, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai teroris oleh Amerika Serikat dan menculik serta membunuh puluhan warga Amerika pada 7 Oktober. Saya rasa penting untuk memahami konteks sejarah di mana perlawanan bersenjata itu terjadi. Tidak ada konteks yang membenarkan pembunuhan ratusan remaja. Apakah ada? Saya rasa memang benar ya, saya rasa memang ada. Saya pikir penting untuk memahami konteks di mana perlawanan bersenjata itu berkembang, baik itu Hamas maupun kelompok militan lainnya. Mereka bukan monster biadab, tapi memang tindakan mereka adalah kekejaman yang mengerikan, bukan? Tapi hal itu bukan berasal dari, Anda tahu, kecenderungan antisemit kuno, atau karena mereka ingin melakukan pemerkosaan massal atau pesta kekerasan. Menyerbu dari jalur Gaza ke Israel. Ya. Apakah menurut Anda mereka tidak termotivasi oleh antisemitisme mengingat mereka membunuh warga? Tidak. Itu luar biasa. Dan seseorang yang menyebut Yahudi Ortodoks sebagai hasil perkawinan sedarah. Tapi itu tidak menghentikan Partai Demokrat. Lihatlah apa yang baru saja terjadi di Michigan. Hanya beberapa minggu setelah serangan teror di sebuah sinagoga di Michigan, calon Senat Demokrat Michigan Abdul El-Sayed tidak hanya tampil bersama Hasan Piker di sebuah acara kampanye, tetapi dia juga menolak untuk mengecam komentar mengerikan Piker di masa lalu. Kemudian Abdul El-Sayed melangkah lebih jauh lagi dengan tampil di sebuah podcast anti-Israel yang membela komentar pro-teror Hasan Piker yang berulang kali dan mengklaim bahwa komentar-komentar tersebut hanya diambil di luar konteks. Sekarang saya yakin tidak akan mengejutkan siapapun bahwa Abdul El-Sayed juga telah menyebarkan stereotip diskriminatif tentang orang Yahudi dengan menyiratkan bahwa mereka memiliki semacam kekuatan supernatural atas pemerintah Amerika. Setelah serangan di Michigan, Abdul El-Sayed juga menanggapi dengan mengutuk serangan tersebut, tetapi juga mengutuk serangan Israel di Lebanon karena tampaknya itu masuk akal baginya. Mengutuk konflik yang terjadi ribuan mil jauhnya tanpa ada kaitan nyata dengan serangan terhadap anak-anak Yahudi Amerika yang tak bersalah di sebuah sinagoga di Michigan. Tentu saja. Dan inilah bagian yang benar-benar sulit saya pahami. Jika Anda mencalonkan diri untuk Senat Amerika Serikat, mengapa orang ini yang Anda pilih untuk memperkenalkan Anda kepada para pemilih? Mengapa itu audiens yang bahkan Anda kejar? Jika nilai-nilai ini adalah nilai partai Anda tidak lagi mewakili apa yang dulu menjadi Partai Demokrat. Anda mewakili paham dunia ketiga yang membenci Amerika dan berakar pada ideologi korban jihad seperti ini. Dan sayangnya, pola itu sedang terulang pada banyak kandidat Demokrat saat ini. Lihat saja Maureen Galindo di Texas.
Sekarang, untungnya, Maureen sudah kalah dalam pemilihannya. Tapi sebelum itu, dia sempat mengunggah video di mana dia berbicara tentang mengubah fasilitas penahanan imigrasi menjadi penjara. Untuk Zionis Amerika, bukan orang Israel, bukan orang asing. Zionis Amerika. Ketika saya mengatakan bahwa saya ingin para miliarder Zionis di penjara, itu tidak berarti saya ingin orang Yahudi di kamp interniran. Jadi kenapa saya mendapat banyak sekali ancaman pembunuhan dan hinaan dari MAGA? Sebenarnya itu masuk akal, saya sadar. Sepertinya MAGA dan Zionis Yahudi ternyata adalah orang-orang yang sama persis. Mereka berbicara dengan cara yang persis sama, dan itu karena MAGA adalah wujud Zionisme Kristen yang sedang berkembang. Itulah cara mereka ingin menciptakan negara agama di Amerika Serikat, yaitu melalui MAGA. Dan memang tujuan Zionisme adalah menciptakan negara agama supremasi kulit putih seperti itu. Jadi, aku tidak peduli apa agamamu. Jika kamu seorang Zionis, artinya kamu percaya bahwa kamu atau seseorang memang berhak atas suatu tanah, berdasarkan keyakinan agama. Dan jika kamu rela membunuh semua orang Semit demi itu, maka ya, menurutku kamu berbahaya bagi kemanusiaan dan seharusnya dipenjara. Ini bahkan bukan perdebatan tentang kebijakan Israel. Ini tentang seseorang yang berbicara soal menghukum orang Amerika yang percaya pada hak sipil Yahudi. Tapi entah bagaimana hal seperti ini terus terjadi. Para kandidat dari Partai Demokrat mengatakan sesuatu yang sangat antisemit atau sesuatu yang beberapa tahun lalu pasti akan dianggap sebagai pernyataan anti-Yahudi. Namun, alih-alih dikeluarkan sebagai kandidat, Partai Demokrat yang belakangan ini telah dikuasai oleh Democratic Socialists of America mencari-cari alasan untuk itu. Tapi situasinya malah semakin parah. Lihatlah kandidat Kongres dari Partai Demokrat Adam Hamawi di New Jersey yang baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan. Nah, Hamawi bukan hanya seorang kiri garis keras, dia benar-benar memiliki hubungan dengan terorisme. Dia adalah sekutu dekat Omar Abdel Rahman, sang Syekh buta, yang kemudian dihukum karena terlibat dalam pengeboman World Trade Center tahun 1993. Dia bepergian bersamanya, menjadi penerjemah untuknya, dan bahkan menjadi saksi pembela dalam persidangan atas rencana teror tersebut. Pada tahun 1994, dia menjadi relawan untuk afiliasi Al-Qaeda di Bosnia. Dan kemudian pada tahun 2024, Hamawi menjadi relawan di sebuah rumah sakit di Gaza, yang di bawahnya pemimpin Hamas Muhammad Sinwar bersembunyi. Tentu saja, Hamawi mengklaim tidak ada yang mencurigakan tentang rumah sakit tersebut dan bahwa Israel menargetkan warga sipil. Jika itu belum cukup, dia juga mendukung embargo senjata terhadap Israel dan menentang pendanaan untuk Iron Dome yang bersifat defensif. Hamawi adalah salah satu contoh yang paling ekstrim, namun dia hanyalah salah satu dari banyak kandidat Partai Demokrat yang memiliki komentar yang sangat mengganggu, serta rekam jejak hubungan dan retorika yang berbahaya dan ekstremis. Ada juga kawaas lainnya, seorang kandidat Senat negara bagian New York, yang mengatakan bahwa 11 September adalah akibat dari kolonialisme Amerika. Ada kandidat Senat Anastasia Graham Plattner yang secara harfiah memiliki tato Nazi yang tampaknya tidak lagi menjadi masalah bagi Partai Demokrat. Dan kemudian ada kandidat Kongres ASK, Daria Liza Avila Chevalier, kandidat DSA lainnya yang ikut serta dalam protes anti-Israel di New York pada 8 Oktober 2023 di kota New York. Kenyataan menyedihkan adalah bahwa posisi-posisi yang dulunya hanya ada di kalangan aktivis pinggiran, kini mulai muncul dalam pemilihan Kongres di seluruh negeri. Bahkan Partai Demokrat pun mulai mengakuinya. Mallory McMorrow, seorang kandidat Senat dari Partai Demokrat di Michigan, ditanya apakah Partai Demokrat memiliki masalah antisemitisme. Dan jawabannya adalah ya, tanpa ragu. Bahkan keluarganya sendiri pernah menjadi korban dari masalah tersebut. Suaminya yang beragama Yahudi diteriaki dengan kata-kata antisemit saat sedang berjalan bersama putri mereka yang berusia 5 tahun di luar. Itu adalah seorang Demokrat yang menceritakan apa yang ia alami sendiri. Apakah ada masalah antisemitisme di Partai Demokrat? Nona McMorrow, memang ada. Di konvensi Partai Demokrat, seorang peserta meneriakkan kata-kata antisemit kepada suami saya yang beragama Yahudi saat ia sedang berjalan bersama putri saya yang berusia 5 tahun. Itu sangat menakutkan. Jadi jika memang seperti ini, mengapa para penguasa di Partai Demokrat membiarkan hal ini terjadi? Mengapa mereka bertindak seolah-olah orang-orang yang secara terang-terangan mendukung kekerasan politik adalah suara sah dari generasi Z dan masa depan partai seperti Hasan Piker? Karena menurut saya, pertanyaan itu memberitahu kita sesuatu yang penting tentang apa yang sedang terjadi di dalam partai.
Beberapa tahun yang lalu tampil bersama seseorang yang mengatakan bahwa Amerika pantas mendapatkan peristiwa 11 September akan menjadi bunuh diri secara politik. Namun hari ini, seorang calon Senat Amerika Serikat melihatnya sebagai sebuah peluang. Beberapa tahun yang lalu membicarakan penjara untuk Zionis Amerika akan mengakhiri sebuah kampanye. Hari ini, itu hanya menjadi siklus berita berikutnya. Dan beberapa tahun yang lalu, banyak dari posisi-posisi ini hanya terbatas pada sekelompok kecil aktivis. Hari ini, mereka adalah masa depan Partai Demokrat yang menimbulkan pertanyaan, kemana sebenarnya kaum kiri? Di mana para Demokrat yang mencintai Amerika Serikat yang percaya bahwa antisemitisme seharusnya menjadi alasan diskualifikasi, baik itu berasal dari kanan maupun kiri, yang memahami bahwa Anda bisa mendukung hak asasi manusia tanpa mencari-cari alasan untuk Hamas, yang tidak mendukung kaum radikal yang membakar bendera Amerika? Karena seharusnya tidak ada tempat untuk pandangan seperti itu, baik di kiri maupun di kanan. Sebuah demokrasi yang sehat membutuhkan perbedaan pendapat, itu membutuhkan perdebatan. Itu membutuhkan orang-orang dengan ide yang berbeda berdebat dengan itikat baik, karena pada akhirnya mereka ingin negara ini berhasil, bukan karena satu pihak ingin menghancurkannya demi jihadisme dunia ketiga. Hasan Piker membenci Amerika, dan itu bukanlah sesuatu yang pernah dia tawarkan. Dia tidak menginginkan solusi. Proyek politiknya dibangun dengan meyakinkan orang-orang bahwa Amerika adalah masalahnya, bahwa institusinya adalah masalah, bahwa orang Yahudi adalah masalah, dan bahwa negara ini sendiri harus mengalami semacam revolusi komunis. Yang paling mengganggu bagi saya bukanlah bahwa Hasan benar-benar mempercayai hal-hal itu. Bagaimanapun juga dia adalah seorang provokator bodoh yang berpura-pura memiliki ketelitian intelektual, padahal sebenarnya tidak. Yang sebenarnya saya anggap mengganggu adalah bahwa para politisi sekarang mencari dukungannya, mengejar audiensnya, dan memperlakukannya seolah-olah dia adalah sekutu yang kredibel. Itulah mengapa saya pikir larangan di Inggris sebenarnya hanyalah pengalihan perhatian, dan dia mencoba memutarnya untuk keuntungannya sendiri dengan, tunggu dulu, menyerang orang Yahudi. Inilah cerita yang lebih besar di sini. Adalah bahwa partai politik besar Amerika semakin merangkul orang-orang yang sebelumnya dianggap sangat beracun secara politik. Belum lama ini semua itu dilakukan dalam upaya putus asa untuk mendapatkan dukungan dari generasi Z, generasi yang paling terus-menerus terdampak oleh upaya subversi dari Tiongkok, Qatar, Republik Islam Iran, dan lainnya, melalui media sosial. Jika partai itu tidak bisa menghadapi masalah tersebut dengan jujur, masalahnya hanya akan semakin parah. Mengorbankan nilai-nilai Amerika dan kemampuan untuk berdebat secara santun dengan tujuan bersama untuk memperbaiki negara adalah nilai Amerika dan tradisi yang layak untuk diperjuangkan. Fakta bahwa Partai Demokrat telah menyerah pada hal itu adalah indikator yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh negeri. Namun penolakan untuk menghadapi kenyataan ini tidak terbatas pada politik dalam negeri saja. Karena saat para politisi sibuk membela Hasan Piker minggu ini, para penyelidik federal sedang mengungkap sesuatu yang sama berbahayanya, yaitu jaringan pengadaan Republik Islam yang beroperasi melalui Amerika Serikat sendiri. Dan semakin dalam Anda menelusuri cerita ini, semakin jelas pula ilusi lain yang selama puluhan tahun enggan dilepaskan oleh Washington. Mereka benar-benar tidak memahaminya. Minggu ini, Departemen Kehakiman mengumumkan penangkapan Jamshid Ghomi, seorang warga negara ganda Amerika Serikat Iran yang tinggal di Newport Coast, California. Dia adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Iran, dan Jaksa Federal mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, ia memperoleh peralatan jaringan, keamanan, dan enkripsi asal Amerika Serikat untuk pelanggan di Iran, termasuk yang terkait dengan lembaga nuklir dan militer rezim tersebut. Secara sederhana, tuduhannya adalah bahwa teknologi sensitif Amerika sedang diperoleh melalui Amerika Serikat dan dipindahkan ke tangan Republik Islam, tepat di bawah hidung Amerika Serikat. Ini menyusul penangkapan serupa terhadap warga Iran Amerika lainnya yang baru-baru ini terungkap bekerja untuk rezim tersebut. Dan dalam banyak kasus, mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun, menunjukkan masalah yang sama yang terus kita lihat berulang kali di Amerika. Ini menyusul penangkapan serupa terhadap warga Iran Amerika lainnya yang baru-baru ini terungkap bekerja untuk rezim tersebut. Dan dalam banyak kasus, mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun, menunjukkan masalah yang terus kita lihat berulang kali dalam kebijakan Amerika terhadap Iran, baik dari pihak kiri maupun kanan. Washington bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari jaringan rezim setelah kerusakan terjadi. Mereka bisa menangkap, mengajukan tuntutan, dan menulis siaran pers. Namun berkali-kali Amerika Serikat terbukti tidak mau menghadapi kenyataan yang lebih besar, yaitu bahwa rezim tersebut bukanlah pemerintahan normal yang bisa dibuat moderat agar berperilaku baik. Dan inilah alasan mengapa kebijakan Amerika di Timur Tengah terus gagal. Bukti utamanya. Apakah Anda sedang membicarakan putra pemimpin tertinggi? Ya, dia memang bagian dari itu. Dia belum pernah terlihat di depan umum. Apa statusnya? Apakah Anda sudah berbicara langsung dengannya? Saya yakin mereka sangat menghormatinya. Saya melihatnya sendiri. Maksud saya, mereka ingin mendapatkan persetujuannya.
Ya, tentu saja, Presiden Trump. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah mencoba berbagai versi dari pendekatan yang sama. Menekan rezim, bernegosiasi dengan rezim, memberikan sanksi kepada rezim, memberi rezim jalan untuk kembali, mencari pihak moderat di dalam rezim, lalu berpura-pura terkejut ketika rezim memanfaatkan setiap peluang untuk bertahan, memperkuat persenjataan, menindas rakyatnya, dan terus membangun jaringannya, baik di bawah pemerintahan Demokrat maupun Republik. Kasus DOJ adalah contoh sempurna dari masalah ini. Menurut Departemen Kehakiman, ini bukanlah pembelian satu kali atau pelanggaran teknis kecil. Gomi menghabiskan bertahun-tahun memanfaatkan sistem keuangan AS dengan menggunakan perusahaan depan dan dokumen untuk memindahkan perawatan yang dikendalikan ke Iran. Itu seharusnya memaksa munculnya pertanyaan serius di Washington. Berapa banyak jaringan seperti ini yang masih beroperasi? Berapa banyak orang yang sudah memperingatkan tentang hal ini selama bertahun-tahun? Dan mengapa Amerika selalu tampak baru sadar setelah rezim tersebut sudah mendapatkan keuntungan? Laporan BBC tentang kasus ini menambah lapisan lain karena menempatkan penangkapan tersebut dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya rezim untuk mendapatkan teknologi barat meskipun ada sanksi. Karena rezim tidak melihat sanksi sebagai alasan untuk berhenti, mereka melihatnya sebagai hambatan yang harus diakali. Dan jika Anda sudah mendengarkan orang-orang Iran, Israel, dan mereka yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, semua ini sebenarnya tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah Washington masih tampaknya belum memiliki strategi yang sesuai dengan realitas rezim tersebut. Anda bisa melihat hal yang sama dalam diskusi baru tentang aset Iran yang dibekukan yang diumumkan hari Minggu, di mana Reuters melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk menggunakan dana yang dibekukan untuk membantu negara-negara Arab di Teluk Persia memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan rezim tersebut. Sekarang, meskipun seseorang memang harus memberikan ganti rugi untuk itu, mengapa uang itu harus berasal dari dana yang seharusnya milik rakyat Iran dan bukan milik rezim? AS telah mencegah Israel dan negara-negara Arab di kawasan tersebut untuk merespons serangan rezim terhadap sekutu-sekutunya dengan dalih pembicaraan. Namun yang sebenarnya terjadi di kawasan ini, tidak adanya respons justru dianggap sebagai kelemahan. AS tidak menunjukkan kekuatan dengan melemahkan sekutu-sekutunya di Timur Tengah dalam menghadapi rezim ini. Sekarang mereka ingin kompensasi diambil dari dana yang seharusnya digunakan untuk membangun kembali Iran setelah rezimnya jatuh. Aku tidak akan berbohong, itu memang pembicaraan yang masuk akal. Tapi kenapa hanya itu saja yang dibicarakan? Kenapa tidak ada pembicaraan yang sama seriusnya tentang menggunakan aset Iran untuk membantu rakyat di Iran? Kenapa tidak ada strategi serius untuk mendanai alat komunikasi, dana pemogokan, pengorganisasian buruh, dokumentasi kejahatan rezim, dan infrastruktur oposisi yang dibutuhkan untuk transisi yang sebenarnya? Disinilah Trump terlalu berpandangan pendek. Dia memang jauh lebih tegas terhadap rezim dibandingkan banyak pendahulunya, dan dia pantas mendapat pujian karena memahami bahwa mereka berbahaya dan bahwa JCPOA benar-benar bencana besar. Namun sejak awal saya sudah memperingatkan bahwa pemerintahan tampaknya mencari sosok seperti Dulce Rodriguez dari dalam rezim, seseorang yang bisa mengelola perubahan tanpa benar-benar merusak sistemnya. Tapi Iran bukanlah Venezuela, dan Republik Islam adalah sistem ideologis yang dibangun di atas penindasan di dalam negeri dan ekspansi revolusioner ke luar negeri. Orang-orang Iran sudah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa sistem ini tidak bisa direformasi. Mereka tidak meminta versi yang lebih baik dari Republik Islam. Mereka meminta diakhirinya Republik Islam, dan mereka siap mati untuk itu. Dan itulah mengapa isu tentang Reza Pahlavi menjadi penting. Kamu tidak harus setuju dengan setiap posisi yang pernah diambilnya, tapi analisis serius tentang politik oposisi Iran harus mengakui bahwa dia adalah tokoh oposisi yang paling dikenal dan diinginkan, baik di dalam maupun di luar Iran. Mengabaikannya atau berpura-pura bahwa seseorang dari dalam rezim bisa direkayasa menjadi tokoh transisi yang sah bukanlah strategi yang serius. Itu adalah Washington yang berpikir mereka lebih tahu daripada orang-orang yang telah hidup di bawah rezim ini selama 47 tahun. Mereka salah, dan inilah mengapa pengalaman Israel penting. Israel memahami Timur Tengah dengan cara yang tidak dimiliki oleh pemerintahan-pemerintahan Amerika Serikat secara berturut-turut. Amerika Serikat adalah negara berdaulat dengan kepentingannya sendiri. Namun mengenai Iran, Israel telah memperingatkan selama beberapa dekade tentang sifat rezim tersebut, ambisi nuklirnya, jaringan proksinya yang mengancam Amerika Serikat, infrastruktur terornya yang membunuh warga Amerika, dan kesediaannya untuk menggunakan setiap kesempatan diplomatik sebagai cara untuk membangun kembali kekuatannya. Namun tetap saja, Amerika Serikat bertindak seolah-olah mereka lebih tahu daripada Israel tentang cara menangani rezim tersebut. Ini adalah definisi dari kegilaan. Pada hari Minggu, seorang mantan pejabat Mossad secara terbuka mengakui bahwa Israel memiliki rencana bertahap yang dirancang untuk melemahkan rezim tersebut dan menciptakan kondisi yang akan menyebabkan keruntuhannya. Sebagian dari rencana itu sebenarnya sudah berjalan, tetapi prosesnya terhenti ketika Presiden Trump secara tiba-tiba menghentikan perang tersebut.
Presiden Trump juga yang menuntut agar Israel menghentikan serangan selama perang 12 hari. Dan juga Presiden Trump yang menuntut agar Israel menghentikan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Dan juga Presiden Trump yang menuntut agar Israel berhenti menyerang Republik Islam sebagai respons atas serangan terbaru dan pelanggaran gencatan senjata. Semua langkah ini memberikan kemenangan besar bagi Republik Islam dan membuat mereka berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang terjadi di negara-negara berdaulat lain yang seharusnya tidak mereka komentari sama sekali. Trump suka memposisikan dirinya sebagai pembuat kesepakatan, tetapi langkah-langkah ini justru memperpanjang umur rezim tersebut dengan mengorbankan langsung rakyat di kawasan ini, mulai dari orang Iran, warga Israel, hingga orang Arab. Namun, langkah-langkah ini secara harfiah memperpanjang umur rezim tersebut dan mengorbankan rakyat di kawasan ini, mulai dari orang Iran, Israel, hingga dunia Arab. Masalah dengan visi Presiden Trump adalah ini. Jika tujuannya adalah untuk mengelola rezim, Anda akan selalu mencari kesepakatan, jalan keluar, jeda, dan konsesi. Namun jika tujuan Anda adalah menyingkirkan rezim dari dunia dan memastikan rezim itu tidak pernah mengancam Amerika Serikat lagi, maka Anda memerlukan strategi yang berbeda, yaitu strategi yang memusatkan perhatian pada rakyat, bukan pada rezim. Dan itulah yang tidak dipahami oleh Washington. Amerika Serikat sangat ahli dalam menemukan bagian-bagian dari mesin rezim setelah kejadian, melacak pengadaan senjata dan memberikan sanksi kepada perusahaan, menangkap individu, serta membekukan aset. Mereka bahkan bisa menyerang target di dalam Iran. Tapi semua itu tidak menjawab pertanyaan yang lebih besar. Apa tujuan akhirnya? Jika tujuan akhirnya adalah melemahkan rezim Islam, maka setiap beberapa tahun sekali hal ini harus dihadapi lagi, dan dengan pertumpahan darah yang lebih besar, baik di kawasan maupun di luar sana. Tapi jika tujuannya adalah menciptakan Amerika yang lebih aman dan dunia yang lebih baik, tanpa entitas yang paling banyak menyebabkan pertumpahan darah di kawasan ini, maka mungkin sebaiknya Anda membiarkan Israel melakukan apa yang paling kami kuasai. Inilah mengapa kasus DOJ ini penting, karena ini bukanlah kisah tentang satu pengkhianat saja. Ini adalah pengingat bahwa rezim tersebut terus beradaptasi, berkembang dan memanfaatkan setiap peluang di masyarakat barat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Washington akhirnya akan mengakui bahwa mengelola rezim ini telah gagal? Atau apakah kita akan menghabiskan 1 dekade lagi dengan pura-pura bahwa kesepakatan berikutnya, sanksi berikutnya, atau gencatan senjata berikutnya entah bagaimana akan menghasilkan hasil yang berbeda? Menyetup minggu ini dengan yang baik, yang buruk, dan yang jelek, dimulai dengan yang buruk. Minggu ini, seorang pejabat PBB membuat pengakuan mengejutkan setelah berbulan-bulan laporan dan kemarahan atas tuduhan palsu kekerasan seksual yang dikaitkan dengan pasukan keamanan Israel. Pramila Patten, pejabat PBB yang bertanggung jawab atas laporan yang memasukkan Israel ke daftar hitam kekerasan seksual PBB bersama Hamas, mengakui bahwa dia tidak pernah secara pribadi meninjau bukti-buktinya dan bahkan tidak bersedia mengunjungi fasilitas penahanan jika diberi kesempatan. Silakan lihat. Bukan tanggung jawab kantor saya untuk melakukan verifikasi apapun. Apakah anda mendapatkan akses ke bukti yang disebutkan dalam laporan ini? Saya tidak harus mengaksesnya. Maksud saya, informasinya sudah diverifikasi dengan metodologi verifikasi dan dokumentasi yang sangat kuat. Saya adalah penerima. Saya mengumpulkan informasi itu dan saya menyajikannya kepada Sekretaris Jenderal. Benar, saya hanya ingin tahu apakah anda sudah melihatnya sendiri dengan mata kepala anda? Tidak, kerana itu bukan tugas saya. Dan bahkan selama berinteraksi dengan misi permanen, saya sudah menegaskan bahawa saya tidak akan mengunjungi fasilitas penahanan, bahkan jika mereka menawarkannya. Mengapa klaim-klaim ini disampaikan ke dunia sebelum orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikannya bahkan meninjau buktinya sendiri? Maksud saya, jika Anda adalah PBB dan Anda akan memasukkan sebuah negara ke daftar hitam karena beberapa tuduhan paling serius yang bisa dibayangkan, saya rasa memverifikasi bukti seharusnya menjadi langkah pertama. Terutama ketika laporan-laporan itu menghasilkan berita utama dan memengaruhi pemerintah, bahkan digunakan untuk menimbulkan kebencian terhadap orang Yahudi di seluruh dunia. Dan itulah tepatnya mengapa begitu banyak orang telah kehilangan sisa kepercayaan mereka pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka selalu menerapkan standar ganda terhadap negara Israel. Ketika orang yang benar-benar bertanggung jawab atas laporan ini mengakui bahwa dia tidak secara pribadi meninjau bukti-buktinya, dan bukan hanya itu, tetapi juga menolak untuk mengunjungi fasilitas yang dimaksud. Maksud saya, bagaimana Anda bisa mempercayai apapun yang mereka katakan? Sekali lagi, reputasi PBB sebagai teater absurditas terbukti. Dan sekarang untuk bagian buruk, kisah terburuk dari Kanada yang menarik perhatian saya minggu ini. Yang sangat disayangkan karena tampaknya tidak ada kekurangan cerita buruk yang datang dari Kanada akhir-akhir ini. Kepala bedah jantung di Rumah Sakit Umum Yahudi Montreal mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Quebec setelah lebih dari 20 tahun.
Alasannya, meningkatnya kebencian terhadap Yahudi di Kanada. Dia mengatakan dia sudah tidak lagi memiliki kepercayaan. Bahwa meningkatnya antisemitisme di sistem kesehatan tidak dianggap serius. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah kita tidak sedang membicarakan politik, media sosial, atau perdebatan di kampus. Kita sedang membicarakan seorang ahli bedah jantung senior yang telah menghabiskan puluhan tahun bekerja di dunia medis Kanada dan sekarang menyimpulkan bahwa situasinya begitu buruk hingga dia ingin meninggalkan negara ini. Kanada berada dalam kondisi yang sangat buruk jika ini yang terjadi pada komunitas Yahudi di sana. Hanya dalam 2 hari terakhir telah terjadi 2 serangan berbeda terhadap sinagoga di Kanada. Apa yang sedang terjadi di Kanada? Dan akhirnya, seperti biasa, kami ingin mengakhiri dengan nada positif melalui kisah baik kami minggu ini. Salah satu hal paling menarik terjadi setelah orang-orang Iran mendapatkan kembali akses internet, meskipun terbatas. Dan apa yang mereka katakan sangat mengungkapkan. Mereka tidak marah pada Amerika Serikat atau Israel karena menyerang rezim. Mereka justru kecewa karena pengeboman itu berhenti. Sementara para propagandis rezim mengatakan kepada Barat bahwa serangan ke Iran akan menyatukan rakyat Iran dengan rezim, rakyat justru memiliki pesan yang sangat berbeda untuk dunia. Apakah mereka akhirnya siap untuk mendengarkan? Silakan lihat. Kenyataan menyedihkan adalah inilah yang dirasakan orang-orang Iran sebagai kebutuhan untuk menyingkirkan rezim. Dan sungguh, itu adalah pandangan yang sangat berbeda dari apa yang diklaim oleh begitu banyak ahli. Ingat, ketika mereka menghabiskan berbulan-bulan meratapi bahwa sebuah serangan akan membuat rakyat Iran bersatu mendukung rezim, kenyataannya, satu-satunya cara untuk membuat siapapun bersatu mendukung rezim adalah dengan membayar para demonstran agar hadir mendukung rezim tersebut. Tapi bagaimanapun juga, ya ini jelas terasa manis pahit kabar baik kita minggu ini karena rakyat Iran belum selesai dengan rezim ini. Dan ketahanan mereka di tengah situasi di mana seolah-olah seluruh dunia membelakangi mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi kami berdiri bersama kalian. Untuk seluruh rakyat Iran, teruslah bertahan dan kami akan terus menyuarakan dukungan untuk kalian. Dan itu saja untuk minggu ini di Access of Truth. Seperti biasa, jika Anda memiliki informasi atau cerita untuk saya, jangan ragu untuk menghubungi saya di media sosial, Emily K. Schrader di X, atau Emily di Tel Aviv di Instagram. Sampai jumpa minggu depan di JNS.